Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, obsesi kita kali ini tentang APD atau alat pelindung diri. Secara definisi, APD adalah perlengkapan yang wajib kita pakai untuk melindungi pekerja dari bahaya yang bisa menyebabkan cedera serius atau bahkan penyakit yang serius akibat paparan dari bahaya di tempat kerjanya. Nah, beberapa sumber bahaya seperti terjatuh, semprotan bahan kimia, kebisingan, dan sumber bahaya yang lain ini wajib kita kenali dan kita kendalikan. Tentunya salah satunya dengan hierarki pengendalian risiko berupa APD. Tetapi ingat, APD adalah kontrol risiko yang paling terakhir. Tentunya APD telah didesain khusus dengan jenis pekerjaan masing-masing. Sehingga tentunya apa? Dengan ilustrasi, APD untuk pekerja konstruksi tidak akan sama dengan APD untuk pekerja laboratorium, sehingga masing-masing hazard ada APD yang spesifik. Mari kita preview sama-sama. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Di poin yang pertama adalah safety helmet. Helm ini berfungsi untuk melindungi kepala dari pukulan, benturan, atau cedera kepala akibat kejatuhan benda keras, atau bahkan kena hantaman benda keras dari sisi samping. Beberapa kasus pernah terjadi di kecelakaan tambang ataupun manufaktur di tanah air. Yang kedua adalah kacamata atau safety glass. Kacamata ini dapat berfungsi melindungi organ vital kita, yaitu mata, dari potensi bahaya, lentingan geram atau metal, semprotan bahan kimia, dan sumber bahaya yang lain yang bisa merusak organ mata kita. Berikutnya adalah tudung kepala. Nah, objeknya kali ini adalah di bagian kepala belakang. Nah, kenapa? Saat aktivitas welding seperti ini bisa saja muncul percikan api yang bisa membuat kepala kita terbakar ya dari rambut atas percikan api ini. Ini secara umum banyak dipakai untuk rekan-rekan welding atau teman-teman di fabrikasi yang rawan terpapar bahaya api. Berikutnya yang keempat yaitu earplug. Ini adalah pelindung telinga dari sumber kebisingan. Tentunya ini kita wajib siapkan untuk memastikan dan meminimalkan paparan bising terhadap organ telinga kita. Tentunya kita harus pahami cara aturan pakai dari aturan pabrik pembuat supaya bisa berfungsi optimal untuk meredam kebisingan dari sumber bahaya di tempat kita. Berikutnya yang kelima, alat pelindung telinga yaitu earmuff. Ini dengan frekuensi yang lebih tinggi tentunya efektivitasnya untuk mengurangi paparan bahaya kebisingan. Ingat, saat telinga kita tidak terproteksi maka bisa mengalami gangguan telinga. Telinga ini punya saraf-saraf ya, kalau kita tidak maintain dengan baik maka bisa mengganggu masa depan kita. Perlu edukasi khusus untuk hearing loss agar kita bisa lebih paham terkait dengan proteksi pendengaran. Berikutnya di poin yang keenam adalah face shield atau pelindung muka. Banyak hal sumber bahaya, objek dari lentingan metal atau logam, kemudian semprotan bahan kimia yang bisa mencederai wajah kita. Beberapa aktivitas sumbernya dari aktivitas penggerindaan, penggunaan bahan kimia, ataupun aktivitas mekanikal yang lainnya. Berikutnya di poin yang ketujuh yaitu APD berupa masker. Ini untuk memastikan respirasi kita aman dari sumber bahaya, baik berupa bahan kimia, bakteri, virus, debu, ataupun sumber bahaya yang lain yang dapat merusak organ pernafasan kita. Tentunya kita harus memilihnya sesuai dengan spesifikasi pabrik pembuat dan juga bahaya dari aktivitas pekerjaan kita. Berikutnya yang ke-8 adalah wear pack. Ya, kita harus melihat dan juga memproteksi bagian tubuh kita yang terpapar ya dari potensi goresan, sumber bahaya yang panas ya kalau di tempat terbuka atau pekerjaan di suhu yang tinggi. Sehingga apa? Kita dapat meminimalkan keparahan ya akibat paparan bahaya di tempat kita dari suhu yang tinggi termasuk objek yang kasar yang bisa mencederai kita. APD ini umumnya dilakukan dan dipakai untuk pekerjaan mekanikal secara umum ya di perbengkelan. Berikutnya yaitu yang ke-9 adalah safety vest atau rompi. Rompi ini berfungsi apa? Sebagai indikator bahwasanya kita adalah personil yang dilengkapi dengan warna yang bisa memancarkan cahaya supaya tidak terlindas atau tertabrak oleh personil yang menggunakan atau mengoperasikan alat
yang notabene ukurannya lebih besar di sekitar kita, sehingga keberadaan kita dapat diketahui dengan baik olehnya. Nah, yang ke-10 adalah safety shoes. Ini untuk memproteksi kita dari bahaya bagian yang tajam, ya. Kalau terkena ketimpa material, ini juga bisa memproteksi. Tentunya safety shoes kita bisa pilih sesuai dengan keperluan kita. Kalau dekat air, kita dengan safety shoes berbahan karet, ya, atau berbahan kulit untuk pekerjaan yang lainnya. Pilih sesuai dengan fungsinya dan bahaya kita di tempat kerja. Yang ke-11 yaitu safety gloves atau sarung tangan. Beragam ya, dari untuk pekerjaan welding yang kontak dengan panas, kemudian sarung tangan karet atau latex, ini untuk secara umum pekerjaan medis atau pekerjaan yang lain seperti electrician ya, yang kontak dengan sumber arus tegangan tinggi. Tentunya kita harus memilihnya dan memakainya serta merawat agar berfungsi dengan optimal tentunya. Beberapa kasus kecelakaan, bagian tubuh mengalami luka bakar. Karena apa? Tidak menggunakan proteksi sarung tangan kulit ya, sesuai dengan sumber bahaya. Contohnya untuk aktivitas pekerjaan di fabrikasi. Berikutnya adalah alat proteksi tubuh. Ya, ini untuk contoh pekerjaan di ketinggian, yaitu penggunaan full body harness. Untuk pekerjaan konstruksi ini rasanya sangat kental sekali, atau juga di ketinggian tentunya ya, untuk memastikan kita dari paparan bahaya terjatuh. Dan kita harus mengaitkan lanjut kita pada anchor point supaya kita tidak mengalami masalah saat melakukan pekerjaan. Nah, berikutnya kewajiban kita apa sih terhadap APD ini? Kita wajib menyimpan, merawat, ya, memberikan edukasi tata cara pakai, cara penyimpanan, ya, termasuk mengontrol pemakaian APD. Kita pun juga harus memastikan dengan cara inspeksi pemakaian APD untuk kesesuaiannya sudah pas atau belum. Demikian informasi disampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.